Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih atas partisipasi Anda yang telah mengikuti channel ini. Sampai jumpa kembali dengan kami, Kabar Times Team Channel. Kabar Times Team Channel. Kabar Berita Koran edisi 26 Agustus 2020. Berita Nasional. Bantuan untuk pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam segera cair. Berita selengkapnya. Kementerian Agama memastikan bantuan anggaran bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam pada masa pandemi COVID-19 tahap 1 akan cair pekan ini. Ali Ramdhani, Dirjen Pendidikan Islam mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN dan memastikan bahwa SP2D Surat Perintah Pencairan Dana telah terbit hari ini. Saya selaku KPA juga telah menandatangani penyaluran anggaran kepada bank penyalur. Kami harapkan mulai besok anggaran sudah bisa disalurkan ke rekening lembaga penerima. Jadi, untuk menerima bantuan tahap 1 sudah dapat menerima pekan ini, ujarnya dalam keterangan resmi Senin 24 Agustus lalu. Ali menjelaskan, pencairan dana bantuan operasional BOP tahap 1 ini diperuntukkan bagi pesantren dan lembaga pendidikan yang telah tercantum dalam surat keputusan yang dikeluarkan pada 12 Agustus 2020 lalu. Untuk tahap kedua, saat ini sedang dalam proses validasi. Semoga awal September kita sudah dapat menandatangani SK-nya, sehingga dapat segera dilanjutkan proses penyalurannya juga. Kami sangat berhati-hati untuk melakukan validasi ini, tambahnya. Direktur PD Pontren Waryono menyampaikan bantuan operasional tahap 1 yang cair pekan ini sejumlah 930,83 miliar. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 9.511 pondok pesantren, 29.550 madrasah diniyah takmiliyah atau MDI, 20.124 LPTQ atau TPQ, dan 12.508 pesantren yang melaksanakan pembelajaran daring. Sisanya akan disalurkan setelah validasi dilakukan dan SK tahap kedua selesai ditandatangani pada awal September mendatang. Ini sesuai dengan arahan Pak Menteri yang berharap seluruh bantuan dapat segera tersalurkan, paparnya. Fakhrul Razi, Menteri Agama, berpesan agar jajaran Ditjen Pendidikan Islam terus melanjutkan proses yang sudah berlangsung. Saya pesan betul, bantuan ini harus segera tersalur, karena ini dapat membantu masyarakat, khususnya pondok pesantren pada masa pandemi ini. Ingat, kerja dengan cepat dan tetap perhatikan prosedur. Semua harus sesuai dengan prosedur, jelasnya. Sebelumnya,
Kementerian Agama menerima amanah berupa anggaran sebesar 2,599 triliun untuk membantu pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam di masa pandemi COVID-19. Anggaran ini disalurkan dalam bentuk bantuan operasional BOP untuk 21.173 pesantren. Jumlah ini terdiri dari 14.906 pesantren dengan kategori kecil yang mendapat bantuan sebesar 25 juta rupiah. Kemudian, terdapat 4.032 pesantren kategori sedang, 500 sampai dengan 1.500 santri yang akan mendapat bantuan 40 juta rupiah. Bantuan juga akan diberikan kepada 2.235 pesantren kategori besar dengan santri di atas 1.500 orang. Nilai bantuannya adalah 50 juta rupiah, ujar Direktur PD Ponteren Waryono. Selain pesantren, bantuan juga akan disalurkan sebagai BOP untuk 62.153 madrasah diniyah takmiliyah MDT. Masing-masing MDT akan mendapat 10 juta rupiah. Bantuan juga diberikan untuk 1.012 Bantuan juga diberikan untuk 112 lembaga pendidikan Al-Quran LPQ. Masing-masing LPQ akan mendapatkan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Kabar berita koran selanjutnya. Tercebur dalam kolam, bocah 4 tahun tewas. Berita selengkapnya. Bocah diperkirakan berumur 4 tahun, Muhammad Yusuf, nyawanya tidak terselamatkan lagi setelah terjatuh ke dalam kolam bak yang penuh dengan air milik salah seorang warga di lingkungan RT 18 RW 05 Blok A2 Desa Titian Resa, Kecamatan Ciberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Kejadian naas tersebut terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Selasa 25 Agustus. Menurut informasi yang berhasil dihimpun, bocah tersebut sedang bermain dengan temannya menggunakan sepeda. Kuat dugaan bocah tersebut terjatuh ke kolam bak saat menaiki sepeda. Karena pada saat kejadian ada sepeda yang berada di pinggir kolam tersebut. Melihat temannya tercebur kolam, bocah lainnya, teman korban, bergegas memberitahukan kepada paman korban yang rumahnya tidak begitu jauh dari tempat kejadian. Sementara paman korban, Gultom, bersama istrinya setelah mendapat laporan segera berlari ke tempat kejadian dan langsung melakukan penyelamatan terhadap korban dan membawanya ke klinik. Namun, setelah dilakukan tindakan medis, bocah tersebut nyawanya sudah tidak ada lagi. Kepala Desa Titian Resa, Sumanto ST, saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. Ya, telah terjadi musibah atas diri korban bernama Muhammad Yusuf, putra dari Suroto, yang saat ini tinggal bersama pamannya. Keluarga korban telah ikhlas atas kepergian Yusuf, dan kini korban telah dimakamkan di TPU Desa Titian Resa, ujar Kades. Kades juga berpesan kepada para orang tua hendaknya jangan sampai lengah dalam mengawasi anak-anak agar kejadian serupa tidak terulang lagi.